Dunia kita kan berubah cepat banget ya. Nah, di tengah semua perubahan itu, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita menjaga budaya-budaya lokal yang unik ini supaya tetap hidup? Ini pertanyaan yang penting banget. Dan hari ini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Yuk kita mulai. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 2003. Di tahun itu, dunia membuat sebuah janji. Dokumen yang kita lihat ini, Konvensi UNESCO, ini bukan sekedar tumpukan kertas loh. Ini adalah komitmen global untuk melindungi sesuatu yang sangat vital, tapi seringkali nggak kelihatan. Warisan budaya kita yang hidup. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari janji di tingkat global, terus kita lihat tantangan-tantangan nyata di lapangan, dan yang paling seru, kita akan gali solusi-solusi inspiratif yang muncul langsung dari komunitasnya sendiri. Oke, janji global. Pertanyaannya, janji buat melindungi apa sih sebenarnya? Yang perlu kita garis bawahi di sini, ini tuh bukan soal candi atau patung di museum ya. Ini tentang praktek, tradisi, dan pengetahuan. Kayak tarian, ritual, cara membuat kerajinan tangan, hal-hal yang dipraktekkan sehari-hari. Inilah bisa dibilang jiwanya sebuah komunitas. Tapi, ya namanya juga janji kan? Janji yang kelihatannya ideal ini harus berhadapan langsung dengan kenyataan. Dan kenyataan di era modern ini membawa tantangan yang wah kuat banget. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi sedikit rumit. Dari idealisme sebuah konvensi, kita sekarang beralih ke realitas di lapangan, ke ancaman-ancaman nyata yang dihadapi budaya lokal setiap harinya. Gini, di satu sisi, globalisasi itu bagus banget kan? Kita bisa saling terhubung, saling belajar budaya lain. Tapi ada sisi lain yang mesti kita waspadai, homogenisasi. Ini adalah resiko di mana budaya pop global seolah-olah menyeragamkan semuanya, bikin keunikan lokal jadi pelan-pelan terkikis. Dan kutipan ini, wah ini kena banget sih. Saat sebuah tradisi udah nggak lagi dipraktekkan dan cuma jadi cerita, zaman dulu kakek nenek kita begini loh. Nah disitulah kita sadar ada sesuatu yang berharga yang udah hilang. Jadi ancamannya itu bisa dibilang datang dari dua sisi. Pertama, dari alam, di mana perubahan iklim secara fisik merusak lingkungan tempat masyarakat adat hidup. Kedua, dari layar gawai kita, di mana dunia digital pelan-pelan menarik generasi muda menjauh dari akar budayanya. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang kita coba zoom in ke satu kasus nyata. Kita ke sebuah desa di Semarang, buat lihat gimana tekanan ini menciptakan pilihan-pilihan yang sulit. Selamat datang di Desa Kandri. Di sini ada tradisi namanya sesaji rewanda. Bagi mereka ini bukan cuma soal kebanggaan budaya, tapi juga harapan ekonomi. Ini adalah inti identitas mereka sekaligus potensi untuk meningkatkan kesejahteraan lewat pariwisata. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, ya masuk akal banget kan menjadikan tradisi sebagai atraksi wisata. Ini semacam strategi bertahan hidup, di mana budaya bisa mendanai pelestariannya sendiri. Tapi, disinilah dilemanya mulai kelihatan. Kenyataannya, ternyata nggak sesederhana itu. Pendapatan yang didapat seringkali cuma musiman, sangat bergantung pada satu acara besar saja. Ini menunjukkan kalau keuntungan ekonominya seringkali nggak stabil dan nggak bisa diandalkan buat jangka panjang. Nah ini dia inti dilemanya. Gimana caranya sebuah komunitas bisa hidup dari budayanya tanpa harus ibaratnya menjual jiwanya? Pertanyaan inilah yang mendorong kita untuk mencari modal pelestarian yang lebih otentik. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang bagian yang seru, solusinya. Kita akan lihat dua pendekatan yang beda banget. Pertama, kita lihat gimana sebuah komunitas justru menemukan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Yang keren dari kampung adat Cirendru ini adalah cara mereka yang sangat sistematis. Mereka nggak pasif menunggu bantuan dari luar, mereka membangun ketahanan budaya mereka sendiri, mulai dari unit paling kecil, keluarga, lalu diperkuat lewat pendidikan adat, dan akhirnya jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial sehari-hari. Nah, dari strategi yang melihat ke dalam, sekarang kita lihat kebalikannya. Sebuah strategi yang justru melihat keluar, yang dipelopori oleh generasi muda. Ini contoh yang luar biasa banget. Gimana ancaman digital justru bisa dibalik jadi sebuah kekuatan. Anak-anak muda di Bali ini bukan cuma jadi konsumen teknologi loh. Mereka justru yang pegang kendali. Mereka pakai Instagram, YouTube, bahkan Zoom untuk memberikan panggung global bagi budaya mereka. Ini bukti kalau mereka adalah arsitek dari masa depan tradisi mereka sendiri. Oke, jadi dari semua ini, dari janji global sampai perjuangan di tingkat lokal, apa nih yang bisa kita simpulkan? Yuk, kita tarik benang merahnya.
Dan kuncinya ada di satu kata ini, glokalisasi. Ini tuh kayak titik temu antara strateginya Cirendu yang fokus ke dalam dengan strateginya anak muda Bali yang go international. Intinya, ambil kearifan lokal yang paling otentik, lalu kemas dan bagikan ke seluruh dunia pakai teknologi global. Nah, kutipan ini penting banget. Pengakuan di atas kertas, seperti konvensi UNESCO tadi, itu langkah awal yang bagus. Tapi itu saja nggak cukup. Yang paling penting itu ya aksi nyatanya, implementasinya langsung di lapangan. Dan ini pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan buat kita semua. Karena melestarikan budaya itu bukan cuma tugas pemerintah atau masyarakat adat saja kan? Pertanyaannya adalah, bagaimana setiap dari kita, lewat apa yang kita tonton, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita hargai, bisa ikut menjadi bagian dari solusi dan bukan hanya sekedar jadi penonton?